Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Ilmiyah, NIM 221101090009 dari kelas IPS 1. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilaihi al-jannati wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibi ilmi. Rawahu Ibnu Majah. Kata permulaan matan hadis di atas adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, dan muharrid dari hadis di atas adalah Ibnu Majah, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'ah Qazwini. Selanjutnya, sanad pertama dari hadis di atas adalah Abi Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu. Hadis di atas termasuk dalam jenis hadis qauliyah. Selanjutnya adalah pesan yang terkandung dalam hadis di atas. Mencari ilmu pengetahuan adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah memudahkan jalan menuju surga bagi mereka yang giat dalam mengejar ilmu. Sementara para malaikat pun merendahkan sayap-sayap mereka sebagai tanda penghormatan terhadap pencari ilmu. Dengan kata lain, Allah akan meninggikan derajat orang-orang berilmu sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dengan demikian, hadis ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam agama Islam, serta menegaskan bahwa ilmu adalah kunci menuju kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Bagaimana syarat sebuah hadis dikategorikan sebagai hadis sahih? Yang pertama, bersambung sanadnya. Yang kedua, perawinya adil di dalam periwayatan. Yang ketiga, dobit, artinya kuat ingatan. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan. Dan yang terakhir, tidak adanya kecacatan. Contoh hadis sahih ialah an Sahli qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul maudi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha wa lagwatun fi sabilillahi aw rauhatu khairun minad dunya wa ma fiha, yang artinya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berpagi hari atau sore hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6415. Berikut adalah faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Yang pertama, sebab politik. Pertikaian politik antar kelompok dalam Islam menjadi salah satu faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Kelompok yang mendukung Ali dan kelompok yang mendukung Muawiyah saling menciptakan hadis maudhu untuk kepentingan politik masing-masing. Yang kedua, usaha dari musuh Islam, kaum Sindik. Kaum Sindik, yaitu kelompok yang menentang Islam, juga menciptakan hadis maudhu untuk menjelekkan Islam dan Nabi Muhammad. Yang ketiga, sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, dan pimpinan. Sikap fanatik buta terhadap hal-hal tertentu dapat memicu munculnya hadis maudhu. Dan keempat, kebodohan dalam memahami ajaran Islam dan hadis dapat memicu munculnya hadis maudhu. Yang terakhir, popularitas dan ekonomi. Beberapa orang menciptakan hadis maudhu untuk mendapatkan popularitas dan atau keuntungan ekonomi. Dari faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa munculnya hadis maudhu disebabkan oleh berbagai faktor seperti politik, kebencian, fanatisme, kebodohan, popularitas, dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mempelajari hadis yang benar agar
tidak terjebak dalam hadis maudhu yang palsu. Berikut adalah biografi perawi hadis. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sahar al-Dausi. Beliau lahir di Yaman pada tahun 603 Masehi. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ketika Nabi Muhammad SAW berangkat menuju ke Khaybar. Beliau dikenal sebagai perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dengan jumlah hadis yang diriwayatkannya mencapai lebih dari 5.000 hadis, beliau juga dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam mempelajari hadis dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Beliau wafat pada tahun 59 Hijriah di Madinah. Dari biografi singkat di atas dapat disimpulkan bahwa Abu Hurairah adalah seorang perawi hadis yang terkenal dan sangat tekun dalam mempelajari hadis dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ia juga dikenal sebagai perawi hadis yang paling banyak diriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu teks contoh hadis tentang pendidikan. Tahrij hadis di atas adalah yang pertama, Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadar. Beliau berasal dari kalangan sahabat dengan kunyah Abu Musa, adapun negeri hidupnya adalah Kufah. Beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan: Bukhari 149, Muslim 101, Abu Dawud 49, Tirmidzi 39, Nasai 53, Ibnu Majah 47, Ahmad 277, Malik 4, dan Darimi 29. Yang kedua, Amir bin Abdullah bin Qais. Beliau dari kalangan tabi'in, kalangan pertengahan dengan kunyah Abu Burda. Adapun negeri hidupnya adalah Kufah. Beliau wafat pada tahun 104 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan: Bukhari 89, Muslim 66, Abu Daud 32, Tirmidzi 22, Nasai 27, Ibnu Majah 25, Ahmad 123, Malik 0, dan Darimi 17. Komentar ulama terhadap rawi: Yahya bin Ma'in, Siqah, Ibnu Sa'd, Siqah, Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Siqat, Al-Bukhari, Katsirul Ghalalat. Yang ketiga, Amir bin Sarahil. Beliau dari kalangan tabi'in, kalangan pertengahan dengan kunyah Abu Amru, adapun negeri hidupnya di Kufah. Beliau wafat pada tahun 104 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan: Bukhari 101, Muslim 87, Abu Dawud 72, Tirmidzi 65, Nasai 101, 111, Ibnu Majah 60, Ahmad 367, Malik 0, Darimi 173. Yang keempat, Salih bin Muslim bin Hayyan. Beliau dari kalangan tabi'in, tidak jumpa sahabat. Adapun negeri hidupnya dari Kufah. Beliau wafat pada tahun 153 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan: Bukhari 5, Muslim 1, Abu Dawud 3, Tirmidzi 1, Nasai 3, Ibnu Majah 3, Ahmad 5, Malik 0, dan Darimi 5. Yang kelima, Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun. Beliau berasal dari kalangan tabi'in kalangan pertengahan dengan kunyah Abu Muhammad. Negeri hidupnya dari Kufah. Beliau wafat pada tahun 198 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan:
Bukhari 416, Muslim 459, Abu Dawud 212, Tirmidzi 279, Nasai 391, Ibnu Majah 298, Ahmad 821, Malik 0, dan Darimi 129. Yang keenam, Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Naji. Beliau berasal dari kalangan Tabi'ul Atba, kalangan tua dengan kunyah Abu Al-Hasan. Adapun negeri hidupnya di Bashrah, beliau wafat pada tahun 234 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan: Bukhari 308, Muslim 0, Abu Dawud 5, Tirmidzi 9, Nasai 0, Ibnu Majah 0, Ahmad 66, Malik 0, dan Darimi 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.